Selamat berjumpa dalam video pembelajaran Laboratorium Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, kita akan menampilkan pengujian CBR Laboratorium atau California Bearing Ratio Laboratorium. Berbeda dengan uji CBR lapangan, CBR ini disebut dengan CBR Laboratorium karena memang disiapkan di laboratorium. Tujuan dan uji CBR Laboratorium ini adalah dimaksudkan untuk menentukan nilai CBR tanah dan campuran tanah agregat yang dipadatkan di laboratorium pada kadar air optimum. Nilai CBR laboratorium merupakan perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan tanah terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Nilai CBR laboratorium biasanya digunakan untuk perencanaan pembangunan jalan baru dan lapangan terbang. Untuk menentukan nilai CBR laboratorium harus disesuaikan dengan peralatan dan data hasil pengujian kepadatan, yaitu pengujian pemadatan ringan untuk tanah dan pengujian pemadatan berat untuk tanah. Baiklah, sekarang mari kita mulai mengerjakan uji CBR laboratorium. Sebelumnya, kita harus mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk percobaan ini. Peralatan yang dibutuhkan dalam uji CBR laboratorium diantaranya mechanical loading pressure, CBR mold, spacer disc, strike edge, circular surcharge weight, slotted surcharge weight, kertas saring, modified protocol hammer, roving ring, square pen, tin box, graduate cylinder, scope, extruder, swell plate, swell tripod, saringan nomor 4, dial indikator, timbangan. Setelah semua peralatan telah siap, kita dapat melangkah prosedur percobaan. Pertama-tama, kita siapkan sampel tanah kering udara yang lolos saringan 3/4 inci. Tertahan saringan nomor 4 sebanyak 3 sampel, masing-masing 5 kg. Kemudian sampel tanah tersebut ditambahkan air sehingga mendekati kadar air optimum dengan toleransi 3%, seperti yang dilakukan pada percobaan pemadatan. Kemudian, biarkan sampel tanah selama 24 jam dalam kantung plastik. Hal ini dilakukan sebagai curing time, agar kadar airnya merata. Selama curing time, tutup rata-rata kantung plastik agar tidak terjadi penguapan. Setelah sampel tanah sudah didiamkan selama 24 jam, timbang CBR mold berikut alasnya, catat hasilnya. Kemudian masukkan spacer disc atau keping pemisah, lalu letakkan kertas saring di atasnya. Setelah mold selesai disetting, masukkan tanah yang telah dipersiapkan ke dalam mold sedemikian rupa, sehingga setelah dipadatkan akan mengisi 1/5 tinggi moldnya. Padatkan masing-masing tanah sebanyak 5 lapisan, atau mencapai seluruh tinggi mold. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan sampel tanah yang telah dibuat sebelumnya, dengan jumlah tumbukan yang berbeda. Pada tiap sampel tanah, sampel 1 sebanyak 5 lapis, ditumbuk 10 kali tiap lapis. Sampel 2 sebanyak 5 lapis, ditumbuk 25 kali tiap lapis. Sampel 3 sebanyak 5 lapis, ditumbuk 56 kali tiap lapis. Setelah pemadatan telah dilakukan, dan tanah telah mengisi penuh mold, lepaskan kolar. Lalu, ratakan tanah di bagian atas mold dengan strike edge atau alat rata. Setelah permukaan tanah telah rata, balikkan mold dan keluarkan piringan pemisah beserta kertas saringnya. Lalu timbang mold berikut dengan tanah yang telah dipadatkan. Kemudian catat hasilnya. Langkah selanjutnya adalah memasang kertas saring di kedua permukaan tanah dalam mold. Lalu pasang kembali alasnya dengan posisi mold terbalik. Selanjutnya, letakkan swell plate di atas kertas seberat 10 gram. Hal ini dimaksudkan sebagai beban pengganti yang akan dilimpahkan pada tanah pada nantinya. Lalu pasang swell tripod serta dial indikatornya. Setelah swell plate
swell tripod, dan dial indikator telah terpasang, langkah selanjutnya adalah merendam mold dalam air selama 4 kali 24 jam. Lakukan pembacaan dial pengembangan setiap hari untuk perhitungan. Setelah dilakukan perendaman selama 4 kali 24 jam, angkat mold dari dalam air, buang genangan air yang ada di atasnya, lalu angkat swell plate dari dalam mold. Dengan beban masih terpasang, letakkan mold di atas piringan penekan pada alat penetrasi CBR. Atur posisi dial beban dan dial penetrasi pada posisi 0. Kemudian, lakukan penekanan dengan kecepatan 0,05 per menit. Lakukan pembacaan pada dial beban pada penetrasi 0,0125 inci, 0,025 inci, 0,05 inci, 0,075 inci, 0,1 inci, 0,15 inci, 0,2 inci, 0,3 inci, dan 0,5 inci. Catat beban maksimum dan penetrasinya bila pembebanan maksimum terjadi sebelum penetrasi 0,59 inci tercapai. Keluarkan beban uji dari cetakan dan ambil sampel benda uji untuk menentukan kadar air. Dengan demikian, berakhirlah sudah pertemuan kita dalam pengujian uji CBR laboratorium. Semoga peragaan tadi dapat menjembatani kita dalam memahami pengujian CBR laboratorium. Maju terus, Teknik Sipil Gunadarma.